Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman semuanya, khususnya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB. Apa kabar hari ini? Ya, semoga saja Anda dalam keadaan sehat walafiat, atau mungkin ada perasaan yang saat ini sedang mengganggu banget ya di dalam pemikiran Anda. Boleh isi di kolom komentar. Apakah sedih, senang, takut, masih cemas, atau apa? Isi di kolom komentar. Nanti saya akan baca. Mana yang paling menarik memang saya tidak bisa balas satu persatu ya, tapi saya selalu baca komentar Anda sebagai bentuk untuk saya apa sih yang harus saya bikin nantinya. Boleh perasaan Anda bagaimana, isi di kolom komentar. Apa yang sedang Anda takuti, pinjol mana yang sedang menghantui Anda sampai detik ini. Oke, hari ini adalah kabar bahagia yang harus kita sampaikan. Apakah ini benar bahagia bagi teman-teman yang terjebak di pinjol, atau hanya bahagia bagi teman-teman yang bermain di bank konvensional atau UMKM ya. Ini ada satu wacana penghapusan kredit macet UMKM kembali dibahas. Apakah ini solusi yang tepat di saat atau mengingat lemahnya kondisi ekonomi Indonesia saat ini ya? Kondisi Indonesia itu, kondisi ekonomi itu kuatnya hanya di beberapa sektor saja, tapi surveinya mengatakan peningkatan yang cukup luar biasa dari segi ekonomi Indonesia. Tapi kita nggak tahu ya, ekonomi mana yang sedang meningkat, kita nggak tahu. Oke, ini ada penghapusan kredit macet UMKM kembali dibahas. Ini nggak hampir sama dengan cerita 2020. Teman-teman masih ingat 2020? Kalau tidak ingat, saya munculkan di sebelah sini ya. Di situ Bapak Presiden menghimbau hutang ditunda selama 1 tahun. Ini hanya penundaan loh, hutang ditunda selama 1 tahun ya, bukan penghapusan. Hutang ditunda selama 1 tahun karena ada pandemi COVID-19. Yang terjadi saat itu adalah penolakan besar-besaran dari pihak penyedia layanan, baik itu bank konvensional ataupun non-bank, pinjol, leasing dan lainnya ya. Itu yang terjadi. Kali ini ada lagi wacana. Ini wacana ini cukup banyak dan terlalu banyak ya. Wacana penghapusan kredit macet UMKM kembali dibahas. UMKM ini bukan hanya bank konvensional loh. Anda ingat munculnya pinjol ada di Indonesia itu tujuannya adalah ingin membantu UMKM. Anda boleh lihat di sini ya. Mereka hadir ke Indonesia ingin membantu UMKM yang mana tidak terjamahi oleh bank konvensional. Kalau hari ini ada wacana penghapusan ya kredit macet UMKM ya, berarti pinjol yang ikut serta dalam hal ini juga ikut dihapus. Tapi sayangnya ini sebatas wacana. Tapi kita bacakan dulu beritanya biar lebih enak kita membahasnya, biar lebih luas bagaimana ini ke depannya, dan teman-teman juga boleh memberikan pandangan menurut versi Anda ini bagaimana gitu loh ya. Oke. Di sini penghapusan kredit macet UMKM kembali dibahas. Apa solusinya? Jumlah debitur yang masuk kategori kolektibilitas 2 sekitar 912.259 orang. Sementara itu jumlah debitur yang sudah masuk kolektibilitas 5 atau kredit macet ada sekitar 246.324 orang. Karena itu perlu solusi jangka panjang. Nah, ini juga menjawab sebenarnya seperti yang saya sampaikan. Teman-teman kan selalu ketakutan tuh, pinjol menyampaikan kalau Anda tidak melakukan pembayaran, nama Anda akan cacat seumur hidup di perbankan manapun. Anda tidak bisa lagi meminjam. Saya bilang Anda nggak usah terlalu baperan soal BI checking. Anda nggak usah terlalu percaya soal slick. Kenapa? Penerapan hal ini tidak jelas. Kenapa saya bilang ini tidak jelas? Orang yang meminjam di pinjol itu bukan jumlah yang sedikit. Ini jumlah yang sangat banyak ya. Seperti yang kita ketahui juga, Bapak Presiden aja menyampaikan di 2021, belum 2023 ini ya, 2021 68 juta masyarakat terjebak di pinjol dan pay later ya. Ada data mereka di situ. Sementara ada juga survei yang menyampaikan 90% dari orang yang bermain di pinjol
akan telat bayar dan gagal bayar. 90%. Berarti kalau 90% yang gagal bayar telat bayar namanya di blacklist, lumpuh nggak perbankan? Lumpuh. Nggak ada gunanya bank konvensional. Nggak ada gunanya leasing. Ya, nggak ada penjualan barang secara kredit. Kalau patokannya hanya berada di satu sisi, di SLIK dan di BI checking. Sehingga credit scoring itu melakukan penilaian bukan hanya sebatas BI checking saja, tapi banyak. Ya, oke. Ini salah satu pemicunya. Jadi karena sudah terlalu banyak, ini aja masih disebutkan belum sampai 1 juta orang yang masuk call 2. Ya, di blacklist dalam kategori 2. Ya, belum sampai 1 juta. Kalau untuk di call 5 belum sampai nominalnya 500.000 orang. Ya. Ini sudah dibahas. Ya, sudah khawatir untuk dampak perkembangan perbankan untuk kedepannya. Ini teman-teman harus kejar, logikanya harus kejar ke sana gitu loh ya, oke. Kita bacakan dulu wacananya ini seperti apa, oke. Ini langsung dari Menteri Perekonomian ya, Airlangga Hartarto, oke. Jakarta, Kompas, Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas terkait restrukturisasi kredit usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, tagihan utang UMKM bisa dihapus bukukan di bank. Oke. Namun tagihan utang yang macet tersebut harus direstrukturisasi terlebih dahulu ya. Oke. Diberikan keringanan dulu ya. Kita bahas mengenai restrukturisasi terkait kredit. Termasuk penghapusan bukuan dan tagihan perundangan semua siap. Undang-undangnya siap, ujar Airlangga seusai ratas di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Senin. Pemerintah juga telah menyiapkan ketentuan yang masuk dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan Undang-Undang PPSK. Dalam pasal 250 dan 251 disampaikan mengenai pengaturan piutang yang macet, utamanya UMKM. Yaitu dapat dilakukan penghapus bukuan dan penghapus tagihan, kata Airlangga ya. Berarti kalau penghapusan bukuan, nama Anda bersih total di bank dan tagihan Anda juga hilang sehilang-hilangnya. Pokoknya semuanya nggak ada lagi gitu loh. Ya kan, penghapus semuanya, nggak ada yang dibukukan, nggak ada riwayat dia mendapatkan pelsus dan segala macam, nggak ada riwayat itu lagi. Memang habis ya, berdoalah kalau seperti itu. Selain itu terdapat pula Undang-Undang 10 tahun 1998 tentang perbankan yang mengatakan penghapus bukuan kredit bisa dilakukan jika bank kesulitan melakukan usaha, maka bank dapat melakukan penghapus bukuan kredit kalau kesulitan lakukan usaha. Bank bisa hapus bukukan kredit ini berlaku untuk seluruh perbankan, tambah Airlangga. Tahu? Bank bisa menghapus semua nama Anda dan tagihan Anda kalau sudah kesulitan. Ya pastinya saat ini bank kesulitan. Kalau dipatokin soal credit scoring harus dengan nama tidak cacat, nama harus bersih, ya. Ya bank nggak akan berputar lagi karena bank yang dijual kan uangnya, ya. Yang diharapkan kan bunganya tadi gitu loh. Kalau hari ini patokannya adalah BI checking, patokannya adalah SLIK, semua pinjol menghancurkan nama masyarakat Indonesia, bank mau bergerak kayak mana lagi? Ya makanya dibilangin di sini, jika bank kesulitan melakukan usaha, ya pastinya bank kesulitan saat ini. Ya, ada orang yang layak, usahanya layak, diberikan kredit usaha rakyat, nyatanya SLIK-nya terbaca, sudah diberikan pinjaman modal. Ya kan lucu, jadi bank bingung, ini pinjaman modal dari mana? Bahkan SLIK-nya keluar di Bank Jago, keluar di sini, kan itu kesulitan. Ya, boleh. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 ya. Itu yang diambil, oke? Kita bahas mengenai restrukturisasi terkait kredit termasuk penghapus bukuan dan tagihan perundang-undang. Semua siap, undang-undangnya siap, oke? Airlangga juga menyebut adanya peraturan Bank Indonesia nomor 14/15/PBI/2012 tentang penilaian kualitas aset bank umum.
Selain itu juga Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 40 POJK.03/2019 tentang penilaian kualitas aset bank umum. Oke, berarti ada dua ya, dari Bank Indonesia dan ada juga dari OJK. Oke. Persyaratan untuk penghapus bukuan kredit ini adalah bahwa tagihan utang yang macet harus direstrukturisasi terlebih dahulu, diberikan keringanan terlebih dahulu ya. Apabila setelah penagihan optimal, restrukturisasi tagihan tetap tidak bisa dibayar, maka bisa dihapus bukukan dan dihapus tagih. Ini merupakan kerugian perbankan ataupun khusus BUMN, bisa dilakukan kalau ada kerugian itu bukan kerugian keuangan negara, tetapi ini kerugian yang dapat dihapus bukukan dan diatur secara perundang-undangan, ucap Erlangga. Oke. Menurut Erlangga, berdasarkan data jumlah debitur yang masuk kategori kolektibilitas 2 atau dalam pantauan ada sekitar 912.259, sementara itu jumlah debitur yang sudah masuk kolektibilitas 5 atau kredit macet ada sekitar 246.000 orang. Hal lain yang perlu diselesaikan dari segi perpajakan terkait UMKM, aturan PP 110 tahun 2000. Penghapusan itu tidak lebih dari 350 juta karena tentu kur itu sudah 500. Jadi kita minta plafon dinaikkan di kur katanya. Oke. Oleh karena itu pemerintah akan mengatur lebih lanjut kriteria melalui PP turunan Undang-Undang PPSK. Untuk itu perlu kriteria itu akan dibahas dalam 1-2 minggu ke depan. Nanti akan diturunkan PP turunan P2SK, kata Erlangga. Restrukturisasi kredit tetap berlanjut. Selain memanggil Erlangga Hartarto, Presiden juga sekaligus berdiskusi dengan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan OJK, Mahendra Siregar. Usai menghadiri ratas, Mahendra mengatakan bahwa restrukturisasi kredit tetap berlanjut sesuai jadwal bagi UMKM, pengusaha makanan, minuman maupun pengusaha padat karya. Sebelumnya sejak 2020 sampai dengan 31 Maret 2023, OJK memberlakukan kebijakan restrukturisasi kredit untuk debitur terdampak pandemi COVID-19. Saat itu semua debitur dari semua sektor dan segmen diikutsertakan dalam program ini. Hal itu tertuang dalam Peraturan OJK nomor 17/2021 tentang perubahan kedua atas Peraturan OJK nomor 11/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan dampak penyebaran COVID-19. Wow, panjang nih ya. Adapun sejak 1 April 2023, restrukturisasi kredit hanya diberikan kepada usaha mikro kecil dan menengah, sektor padat karya, tekstil, produk tekstil, alas kaki, akomodasi, serta makanan dan minuman. Restrukturisasi juga dapat diberlakukan di sejumlah wilayah tertentu di Indonesia. Perpanjangan ini berlangsung hingga 31 Maret 2024. Mahendra mengatakan bahwa restrukturisasi kredit terus menyusut progres, memang bagus bahwa dari minggu ke minggu sudah menurun. Terus dari kacamata mereka yang memerlukan restrukturisasi menunjukkan bahwa program restrukturisasi itu membawa hasil bagi penyihatan dari para perusahaan debitur. Hingga Februari 2023 sebesar 427 triliun, nilai ini cukup oke. Kita nggak usah panjang lebar ya. Ini terlalu panjang kalau menurut saya, kalau harus dibacakan semua ini, ya. Tapi yang jelas di sini, ya, yang disinggung itu cuma sebatas UMKM sebenarnya. Walaupun dampak yang terjadi pada UMKM hari ini adalah banyaknya masyarakat yang galbay dipinjol, ya. Galbay dipinjol akan masuk dalam kategori kolektibilitas entah 1, entah 2, entah 3, entah 4, entah 5, kita nggak tahu ya. Yang jelas katanya UMKM ya, katanya perbankan atau bank sedang kesulitan dalam usaha, sehingga penghapus bukuan itu harus diberlakukan dan itu boleh sesuai dengan Undang-Undang nomor
tahun 98. Ya. Dan buat teman-teman semuanya ya sudah berharap aja hal itu bisa dihapuskan karena ini menyangkut UMKM dan banyaknya juga pinjol yang dari awal 2016 lalu mereka muncul ke Indonesia ya tujuannya membantu UMKM. Kalau mereka membantu UMKM ya sudah, saat ini hutang UMKM akan dihapuskan, berarti ini akan berlaku untuk semuanya, mulai dari bank, leasing dan pinjol. Dan kita lihat nanti apa keputusan dari pemerintah, apa keputusan dari Menteri Perekonomian nanti. Ya sudah, kita support aja. Mudah-mudahan ini ada keputusan yang terbaik juga untuk Anda yang telat bayar dan gagal bayar di pinjol. Mudah-mudahan hutang Anda segera lunas, hutang Anda dihapuskan sesegera mungkin ya, biar Anda bisa pulih kembali dan hidup normal kembali tanpa ada tekanan dan dihantu-hantui dengan penagih hutang. Kalau ini bisa berlaku ya, pasang-pasang aja niat dalam hati Anda atau bernazar atau Anda apa kek, yaudah sesuatu yang bagus saja Anda pasang niat Anda apa itu gitu loh. Mudah-mudahan hutang ini benar-benar dihapuskan dan segala macam ya. Sisanya teman-teman boleh isi di kolom komentar apa pendapat Anda dan bagaimana menurut Anda tentang penghapusan kredit macet UMKM ya. Isi di kolom komentar ya. Mungkin dari saya cuma itu aja buat teman-teman semuanya. Mudah-mudahan ini bisa sedikit memberikan informasi atau mencerahkan teman-teman semuanya, karena juga informasinya simpang siur ya yang Anda dapatkan ya. Semoga ini bisa diluruskan dan ini membantu Anda yang mencari informasi tentang penghapusan kredit macet segi UMKM ya. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.